Apa yang sebenarnya akan terjadi kalau orang tidak tidur selama 30 hari? Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kalian perlu melihat cuplikan video ini. Ada yang mengatakan ini merupakan klip dari Deep Web, tapi kebanyakan orang mengenal video tersebut sebagai The Russian Sleep Experiment atau eksperimen tidur Rusia, yang dimana pada saat itu terjadi pada tahun 1940-an akhir, dan pada saat itu terjadi Perang Dunia Kedua, yang dimana tentara-tentara Jepang melakukan eksperimen tersebut untuk mempertahankan atau membuat tentara-tentara mereka tidak tidur selama berjaga atau selama berperang, agar lebih mengoptimalkan tentara-tentara yang ia miliki. Jadi eksperimen ini dilakukan agar tentara-tentara Uni Soviet itu tidak tidur dan lebih menggunakan obat, suplemen, atau gas yang digunakan agar lebih mengoptimalkan tentara-tentara mereka. Pada akhirnya Russian Sleep Experiment ini dilakukan, atau eksperimen tidur Rusia. Jadinya Russian Sleep Experiment, yang dimana pada eksperimen ini melibatkan 5 orang laki-laki, yang dimana 5 orang ini merupakan musuh negara atau orang yang melawan negara pada Perang Dunia Kedua. Dan setelah dirasa bahwa 5 orang ini kayaknya cocok gitu untuk jadi sosial eksperimen, akhirnya mereka dipilih dan dikurung di salah satu ruangan tertutup dan sudah diisi dengan gas stimulan. Jadi esensi dari eksperimen ini yaitu melihat bagaimana reaksi seseorang apabila tidak tidur selama 30 hari. Yang kita ketahui bahwasannya tidur itu sangatlah penting bagi kehidupan kita, bagi daya tubuh kita, bagi daya tahan tubuh kita. Jadi Russian Sleep Experiment ini dilakukan agar melihat bagaimana reaksi dari tubuh seseorang apabila tidak tidur selama 30 hari. Jadi para peneliti melihat atau memantau pada subjek eksperimen kali ini itu di luar ruangan untuk memastikan sumber oksigen mereka itu terpenuhi dan gas stimulan dengan konsentrasi tinggi apabila tidak diperhatikan bisa jadi membuat seseorang meninggal dunia. Jadi pada eksperimen kali ini belum terciptanya CCTV. Jadi mereka hanya bisa ngelihat dari jendela kaca yang tebal dan satu mikrofon. Dan di dalam tersebut mereka sudah difasilitasi dengan kamar tidur tanpa spray, kemudian air, kemudian toilet, dan juga kertas dan makanan kering yang cukup untuk bisa menghidupi mereka selama 30 hari ke depan. Nah, untuk meyakinkan para narapidana untuk menyetujui eksperimen kali ini, mereka diiming-imingi dengan bebas dari penjara jikalau mereka hidup selama 30 hari ketika eksperimen ini sudah berhasil. Dan 5 hari pertama ya aman-aman aja gitu, kayak nggak ada permasalahan yang besar gitu. Jadinya mereka kayak bicara ngomong-ngomong sama satu sama lain gitu, kayak dulu kamu kerjanya apa, atau mungkin bagaimana dengan kehidupanmu yang dulu gitu, apa yang kamu lakukan hingga kamu di penjara, ya pembicaraan-pembicaraan klasik lah gitu. Jadinya karena mereka sudah saling kenal selama 5 hari berbicara gitu, jadinya pada saat itu
mereka sudah membicarakan hal-hal yang traumatis atau hal-hal yang gelap gitu tentang apa yang mereka traumakan atau kejadian-kejadian yang di luar dugaan mereka. Dan setelah hari kelima itu, mereka sudah mengeluh gitu, sudah bertanya-tanya, kenapa kok kita dilakukan seperti ini gitu? Apa tujuannya gitu? Jadi gak lama setelah itu mereka pun diam gitu, kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Dan mereka pun sudah datang ke mikrofon gitu untuk berbisik-bisik sendiri gitu, tanpa ada kejelasan yang jelas gitu. Dan pada akhirnya mereka melakukan kejadian-kejadian yang aneh gitu, karena mereka sudah menganggap dirinya dipantau di satu jendela, yang dimana di belakang jendela sudah berdiri gitu peneliti-peneliti untuk mencatat kejadian-kejadian yang aneh yang dilakukan oleh mereka sendiri gitu. Jadi mereka ini mencari simpati dengan cara saling menyalahkan satu sama lain. Dan pada akhirnya para peneliti ini mengatakan bahwasannya ini merupakan kejadian-kejadian yang aneh gitu, efek yang aneh dari gas stimulan ini gitu. Kemudian memasuki hari ke-9, perlakuan atau kelakuan para subjek itu semakin menggila, yang dimana satu orang ini berkeliling sambil berteriak-teriak gitu, tanpa kesadaran yang jelas, dan 4 orang sisanya itu masih berbisik-bisik di mikrofon. Hingga akhirnya 2 orang dari 4 orang tadi itu buru-buru mengambil buku dan kemudian merobek buku tersebut, hingga akhirnya dia membuang fesisnya di kertas tersebut dan kemudian menempelkannya di jendela satu arah. Dan semua itu terjadi selama 3 jam berturut-turut. Hingga akhirnya satu orang yang berlari kemudian berteriak tadi itu sudah berhenti berbicara, karena diduga satu orang tersebut pita suaranya sudah rusak. Dan 2 orang yang mengotori jendela tadi itu sudah berhenti. Dan 2 orang yang sudah berbisik-bisik pun sudah berhenti untuk berbisik-bisik. Dan kemudian di hari ke-12, yang at least itu 3 hari setelah kejadian itu sudah tidak terjadi hal-hal itu lagi gitu. Mereka semua hening tanpa adanya kegiatan-kegiatan. Jadinya para peneliti ini bertanya-tanya gitu. Dan semua peneliti selalu mengecek selama 1 kali 1 jam itu untuk memastikan bahwasannya mereka itu baik-baik saja gitu. Akan tetapi hingga beberapa jam berlalu, kejadian seperti ini itu masih terjadi, yaitu hening tanpa ada suara sedikit pun. Dan 2 hari setelahnya, yaitu hari ke-15, masih saja tidak ada kejadian-kejadian yang bisa dibilang itu cukup aneh. Karena masih nggak ada suara dari dalam ruangan, para peneliti juga nggak bisa lihat karena kacanya kan ditutupin dengan kertas-kertas feses mereka. Nah, para peneliti memutuskan untuk menggunakan intercom untuk memancing reaksi dari para subjek. Bahkan, para peneliti ini pun khawatir guys. Walaupun jelas kayaknya fungsi otaknya masih berfungsi. Mereka masih mengonsumsi oksigen. Para peneliti juga nggak tahu apa nih efek dari tidak mendapatkan tidur selama 14 hari. Dan akhirnya dipancinglah lewat intercom. Dan melalui intercom, para peneliti mengumumkan, kami akan membuka ruangan eksperimen untuk menguji mikrofon. Mundurlah dari pintu dan berbaring di lantai atau kalian akan dibunuh. Nah, jika kalian patuh, salah satu dari kalian akan dibebaskan. Dan setelah menunggu dengan gugup untuk beberapa saat, belum ada jawaban. Dan kenapa nih para peneliti mulai berpikiran hal-hal yang terburuk? Bagaimana kalau ternyata para subjek eksperimen sudah tidak berfungsi selayaknya manusia, atau mungkin lebih buruk lagi, yaitu kehilangan nyawa mereka. Dan beberapa saat dalam ketegangan, tiba-tiba ada suara guys, yang menjawab di mikrofon. Suara yang datang dari salah satu subjek, yang mengatakan bahwasannya kami tidak ingin dibebaskan. Para peneliti pun kaget dengan jawaban tersebut. Dan mereka pun berdebat, gimana nih, kita buka atau enggak? Bahaya nggak nih kalau kita buka?
Dan yang terjadi sama mereka seminggu terakhir nggak ada yang tahu. Akhirnya, tengah malam pada hari ke-15 setelah berdiskusi panjang, perdebatan yang sengit, mereka semua setuju bahwasannya mereka akan membuka pintu ruang eksperimen dan dilengkapi dengan para tentara Rusia. Untuk berjaga-jaga, para peneliti sebelumnya juga menghentikan aliran gas stimulan dan menggantikannya dengan udara yang segar atau oksigen yang fresh. Dan enggak lama setelah gas stimulan yang selama ini mereka pasang itu dimatikan, tiba-tiba terdengar suara dari mikrofon. Dan suara itu terbagi menjadi 3. Tiba-tiba mulai histeris dan memohon-mohon agar gas stimulan mereka dikembalikan. Mereka merengek-rengek, menangis-nangis, dan kemudian mengatakan, "Tolong kembalikan udara kami." Padahal udaranya sudah diganti dengan udara segar. Akan tetapi mereka tidak mau. Dan akhirnya para ilmuwan udah punya perasaan yang gak enak dengan mereka. Nggak tahu apa sebenarnya hasil dari eksperimen mereka. Dan mereka meminta para tentara Rusia untuk membuka pintu ruangan eksperimen. Dan begitu dibuka, gak ada mereka lihat. Itu benar-benar di luar akal. 4 dari 5 orang masih hidup, walaupun kondisi mereka itu jauh dari kata-kata hidup. Keempat subjek yang masih hidup itu dalam kondisi yang sangat mengerikan. Sebagian besar dari otot dan kulit mereka terlihat, sampai tulang-tulang mereka pun terlihat, saking hancurnya. Dan paru-paru yang ada di bawah tulang rusuk itu bisa kelihatan ketika tangan para subjek diperiksa dan dilihat dari posisi lukanya, terdapat luka di ujung jari-jari mereka. Yang berarti sebagian besar dari luka yang ada di dalam tubuh mereka itu adalah perlakuan mereka sendiri. Dan pandangan paling mengerikan yang dilihat para tentara Rusia adalah pembuluh darah dan organ-organ dari para subjek eksperimen keluar dari tubuh mereka dan berceceran di lantai. Tapi jantung mereka masih aman dan paru-parunya itu masih impact atau bekerja pada posisi yang seharusnya. Di dalam tubuh mereka, di dalam tubuh mereka atau dalam saluran pembuangan yang ada di ruangan eksperimen, para tentara juga menemukan adanya paha-paha dan juga dada dari tubuh subjek yang sudah meninggal, yang membuat salurannya tuh tersumbat. Akhirnya ada air yang menggenang sampai 10 cm dan nggak bisa dipastikan seberapa banyak dari air tersebut yang merupakan cairan merah dari tubuh mereka alias darah. Dan makanan yang disediakan di ruangan eksperimen yang mestinya cukup untuk 30 hari itu ternyata setelah hari kelima mereka tidak menyentuh makanan tersebut sama sekali. Akan tetapi karena mereka masih hidup dan dicek dari saluran pencernaannya, mereka mencerna sesuatu selama 10 hari. Akan tetapi dengan makanan yang tidak disentuh, apa yang mereka cerna? Dari situlah mereka menyadari bahwa yang mereka makan bukanlah makanan tersebut atau makanan yang disediakan, akan tetapi yang mereka cerna adalah daging mereka sendiri yang mereka potong dari tubuh mereka selama berhari-hari. Para tentara yang masuk ke dalam ruangan itu begitu ngelihat itu semua langsung cepat-cepat keluar, bahkan beberapa itu nggak mau masuk lagi. Dan para subjek yang masih hidup di dalam ruangan tersebut berteriak-teriak minta gas stimulannya untuk dikembalikan. Mereka memohon-mohon jangan sampai mereka jatuh tertidur. Saat para subjek ini hendak di-remove, yang dikeluarkan dari ruangan tersebut, mereka memberontak dan mulai menyerang para tentara Rusia. Dan ada yang tiba-tiba gigit tenggorokan salah satu tentara Rusia tersebut, sampai sang tentara kehilangan nyawanya. Dan pada saat itu ada satu subjek yang menggigit arteri kaki dari salah satu tentara yang ada. Satu subjek yang menggigit bagian dari kelamin salah satu tentara. Dan 8 tentara kehilangan nyawa. Mereka dikarenakan subjek-subjek ini yang tiba-tiba sangat agresif di dalam perkelahian itu.
Dan salah satu dari 4 subjek yang tersisa limpanya pecah yang memenuhi ruangan sekitar dengan darah. Para peneliti juga kocar-kacir, guys. Mereka mencoba untuk mencari nih apa kira-kira obat penenang untuk orang-orang ini. Tapi para subjek terus-terusan memberontak dan berteriak sampai harus disuntik sama morfin yang dosisnya itu 10 kali lebih banyak daripada dosis untuk manusia normal. Ini aja udah bawah pengaruh morfin. Subjek masih memberontak dengan sangat kuat. Sepertinya binatang yang ditangkap, dan yang paling mengerikan adalah ketika mereka meronta-ronta mencoba melawan morfin yang ada di tubuh mereka. Itu mereka sambil berteriak, "More," terus kasih, atau terus kasih. Dan mereka setelah berteriak-teriak itu, ternyata subjek kedua kehilangan nyawanya. Nah, sisa 3 subjek eksperimen dan mereka bertiga ini akhirnya dipindahkan ke fasilitas medis yang lebih bagus karena emang kondisinya ini sudah tidak terselamatkan gitu. Dan parahnya, sepanjang perjalanan ke fasilitas medis, mereka masih memohon-mohon minta agar gas stimulannya dikembalikan selagi mereka juga fighting dengan tidur mereka dan menahan agar mereka tidak jatuh tertidur. Yang paling parah dari 3 hari ini kemudian dibawa ke ruang operasi untuk diobati. Dan itu aja dia udah terus-terusan memberontak sampai harus diikat dengan tali kulit selebar 10 cm. Dan dokter yang mempersiapkan dirinya untuk melakukan operasi ini pada tubuh subjek yang super parah ini, berarti subjek yang ketiga ya, dan udah dikasih obat tenang dosis tinggi. Tetap aja dia nggak tenang. Dan seorang tentara dengan berat 10 kilo itu menahan tangannya. Dan waktu mau dioperasi, dia berhasil melawan kekuatan si tentara yang merobek tali 10 cm dan yang mengikat tubuhnya tersebut. Dan setelah beberapa kali terus dikasih dosis yang tenang, akhirnya terlihat si subjek ini tiba-tiba matanya udah mulai sayup-sayup dan dia kehilangan kesadarannya dan jantungnya juga berhenti berdetak. Dan pas dicek, jenazahnya ditemukan bahwa darahnya itu memiliki kadar oksigen 3 kali lipat dibandingkan manusia normal. Dan diketahui saat dia memberontak di meja operasi, 9 tulangnya itu patah karena pemberontakannya. Dan sangat mencengangkan bahwa tulang seseorang karena kekuatan ototnya sendiri. Nah, pasien berikutnya yang selamat ini tinggal sisa 2. Dan subjek ini adalah subjek kelima, yang dimana pada saat eksperimen itu teriak-teriak selama 3 jam nonstop sampai pita suaranya robek saat dicek. Benar-benar guys, pita suaranya benar-benar hancur. Dia nggak bisa memohon, nggak bisa menolak untuk dilakukan operasi. Dia cuma bereaksi menggelengkan kepalanya sebagai tanda bahwa ketidaksetujuannya waktu dia mau dianestesi. Dan dokternya bilang, "Jadi kamu mau dioperasi nggak pakai anestesi atau nggak pakai obat bius?" Dan dia menganggukkan kepalanya, menyatakan bahwasanya dia tidak mau dianestesi. Dan operasi itu berjalan selama 6 jam, yang dimana organ-organ tubuh subjek dikembalikan ke tempatnya dan menjahit kulit-kulit yang masih ada di tubuhnya untuk menutupi hasil pembedahan. Dan anehnya, selama 6 jam dia melakukan operasi tersebut tanpa anestesi, subjek ini sama sekali tidak bereaksi. Dan dokter bedahnya udah bingung banget kenapa orang ini masih bisa hidup. Secara medis, seharusnya dia udah kehilangan nyawanya. Nah, ada nih satu poin ketika kelihatannya kayak si subjek ini mau mengatakan sesuatu. Terus dokternya kan nggak tahu bahwa dia tuh nggak bisa ngomong karena pita suaranya hancur. Dan dikasihlah kertas sama pensil. Terus dia nulis. Pas dibaca sama dokternya, tulisannya itu keep cutting, teruslah memotong. Jadi dia minta terus dipotong-potong. Dan subjek ini itu kayak memiliki adiksi terhadap rasa sakit, kecanduan sama rasa sakit. Nah, subjek yang terakhir, subjek yang kelima, ini juga aneh banget ketika dioperasi. Dia ketawa nggak berhenti-henti.
Nah, karena dia ketawa nggak bisa dikontrol, akhirnya dia diberikan obat pelumpuh sementara agar dia bisa tenang selama operasi. Dan setelah diberikan obat pelumpuh, dia cuma bisa ngikutin gerakan dari para peneliti dengan matanya kayak kanan, kiri, tapi di tengah-tengah operasi tiba-tiba dia bangun. Jadi obat pelumpuhnya aja tidak bekerja. Terus dia mencoba untuk melepaskan ikatannya selagi minta untuk diberikan gas stimulan. Yang ada di ruangan eksperimen, para dokter dan peneliti yang ada di ruangan tersebut semuanya kaget. Dan salah satu peneliti pun memberanikan dirinya untuk bertanya, kenapa mereka melukai diri sendiri? Kenapa mereka mencabik-cabik organ tubuh mereka sendiri? Dan kenapa kalian semua minta untuk diberikan gas itu lagi? Dan subjek kelima mengangkat wajahnya, melihat ke arah sang peneliti yang bertanya, dan dia hanya menjawab, kami harus tetap bangun. Akhirnya sisa dua subjek yang masih hidup. Para peneliti itu bingung dengan kira-kira apa nih yang harus dilakukan dengan dua subjek ini, karena sepertinya mereka ini udah nggak kayak manusia normal. Para peneliti juga sudah menerima bahwa proyek mereka gagal total dan mereka tidak mencapai tujuan penelitian untuk mencari obat yang bisa digunakan untuk para tentara. Dan para tentara ini juga jadinya tidak bisa menemukan obat untuk membuat mereka tetap hidup atau tetap bisa berjaga selama berhari-hari, selama perang berlangsung. Dan akhirnya para peneliti pun berdiskusi. Mereka berdebat apakah subjek-subjek yang sisa dua orang ini dilanjutkan kembali atau dihentikan. Tapi karena memang ini adalah proyek militer, salah satu komandan tentara Rusia yang merupakan mantan dari Komite Badan Intelijen Rusia itu melihat adanya potensi dari beberapa subjek atau subjek yang tersisa. Beliau malah menanyakan kepada para peneliti, kedua subjek ini kalau misalkan emang kita kasih ini gas stimulan yang mereka mau, apa yang akan terjadi? Dan para peneliti semuanya itu kaget dengan permintaan dari komandan ini. 15 hari aja hasilnya udah kayak gini. Dan bagaimana kalau tetap dilanjutkan? Kan tetapi sang komandan bilang, lakukan. Dan kedua subjek itu pun dimasukkan lagi ke ruangan eksperimen. Mereka diikat di tempat tidur dan dipasangkan alat untuk merekam gelombang otak, dan untuk pertama kalinya dua subjek eksperimen ini tidak melawan sama sekali karena mereka tahu bahwa di ruangan itu akan dipasangkan gas stimulan. Dan para subjek tetap menahan agar mereka tidak jatuh tertidur. Wah, gila sih eksperimen ini. Jadi mungkin itu saja cerita dari Russian Sleep Experiment, dan kedepannya kita akan bahas apa lagi nih. Jangan lupa komen di kolom komentar. See you next time and bye-bye.